Selamat datang semuanya. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan merupakan unit kerja di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membina dan mengawasi profesi keuangan seperti profesi akuntan, penilai, aktuaris, konsultan pajak, dan profesi keuangan lainnya. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik serta mengikuti perkembangan digitalisasi. Kini kami memperkenalkan fitur baru, kode QR pada laporan penilaian. Laporan penilaian adalah dokumen tertulis yang memuat pendapat atas nilai ekonomi suatu objek penilaian yang ditandatangani oleh penilai publik. Laporan penilaian diserahkan kepada klien yang memberikan penugasan untuk digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Selama ini pengecekan keaslian laporan penilaian yang dihasilkan memerlukan verifikasi manual yang memakan waktu. Untuk itu, diperlukan cara yang lebih mudah untuk memverifikasi keaslian laporan penilaian tersebut. Melalui inovasi ini, laporan penilaian kini dilengkapi dengan kode QR yang mempermudah pemberi tugas atau pengguna laporan melakukan proses verifikasi keaslian laporan penilaian. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-7/PPPK/2024 tentang tata cara penerapan kode QR pada laporan penilaian, ditetapkan bahwa setiap laporan penilaian yang diterbitkan harus dilengkapi dengan kode QR. Kode QR tersebut memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keaslian laporan hanya dengan memindainya menggunakan perangkat digital. Mari kita lihat bagaimana cara verifikasinya. Setelah melakukan proses penilaian, penilai publik menerbitkan laporan penilaian. Setelah laporan penilaian disampaikan ke P2PK, KJPP akan memperoleh kode QR. Kode QR dicantumkan pada halaman yang sama dengan tanda tangan penilai publik. Untuk memverifikasinya, cukup buka aplikasi pemindai resmi dari Kementerian Keuangan atau dari aplikasi pemindaian di smartphone. Arahkan kamera ke kode QR dan tunggu beberapa saat. Informasi laporan akan muncul di layar Anda lengkap dengan status keasliannya. Status yang asli hanya merujuk pada laman elsapk.kemenkeu.go.id. Untuk lebih jelasnya, mari kami ajak Anda masuk ke dalam aplikasi Elsa PK. Silakan login pada laman Elsa PK dengan memasukkan email dan password, serta tidak lupa untuk centang CAPTCHA. Anda akan disuguhkan oleh tampilan dashboard identitas KJPP. Untuk laporan tahunan, silakan untuk mengklik laporan tahunan KJPP. Akan muncul dashboard laporan penilaian KJPP dari tahun ke tahun. Lanjutkan dengan mengklik detail pada tahun yang dituju. Untuk penambahan tahun yang baru, silakan klik tombol tambah periode tahun berjalan. Setelah klik detail, akan tampil pada layar Anda list bulan dari Januari sampai dengan Desember selama 1 tahun. Cover laporan. Silakan klik detail pada bulan yang sesuai dengan laporan penilaian terbit. Akan muncul laman seperti ini. Untuk penginputan laporan baru, silakan klik tambah data laporan penilaian baru. Akan muncul field isian seperti ini. Yang harus diisi adalah sebagai berikut. Nomor laporan. Nomor laporan hanya diinput 5 angka di awal, berbeda dengan versi Elsa PK sebelumnya yang harus mengisi keseluruhan nomor. Klasifikasi objek. Silakan mengisi klasifikasi objek sesuai dengan sertifikasi pemberian jasa dari penilai publik. Industri pemberi tugas. Masih sama bentuknya, drop down dengan klasifikasi objek. Sesuaikan pengisiannya dengan kondisi penilaian. Penandatanganan laporan penilaian. Silakan pilih, disesuaikan dengan yang menandatangani laporan penilaian. Dalam hal ini adalah penilai publik. NPWP pemberi tugas. Mengisi dengan angka 16 digit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggal laporan dan tanggal penilaian. Silakan isi sesuai dengan tanggal laporan dan tanggal penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Jangan lupa juga melengkapi nama pemberi tugas, pengguna laporan, status kepemilikan pemberi tugas, tujuan penilaian, status saham, alamat pemberi tugas, termasuk provinsi, kota, kabupaten, dan email pemberi tugas. Lengkapi juga mengenai pendekatan dan metode penilaian. Jika memakai pendekatan atau metode penilaiannya lebih dari satu, silakan klik tambah metode.
Isi juga opini atau dasar nilai dan kesimpulan nilai. Lengkapi juga dengan mengisi imbalan jasa atau fee, bentuk laporan, dan keterangan jika diperlukan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol simpan. Tombol simpan akan aktif apabila seluruh field sudah terisi. Ketika menekan tombol simpan, akan muncul tabel konfirmasi sebagai berikut. Menghimbau untuk mengecek kembali poin-poin pada yang tampil pada laman berikut ini. Klik kembali tombol simpan, maka akan muncul list laporan penilaian seperti ini. Nomor laporan penilaian yang sudah diinput dalam cover laporan penilaian. Selanjutnya, silakan tekan tombol kode QR yang berwarna biru dan akan muncul kode QR untuk dapat diunduh. Ketika sudah diunduh dan di-scan, dalam bentuk login akan tampil pada layar sebagai berikut. Mengisi objek penilaian. Klik tombol tambah objek penilaian baru. Akan muncul data isian sebagai berikut. Dari mulai jenis objek, jumlah satuan, luas bangunan, luas tanah, koordinat, nilai objek, dan nama pemilik objek. Field akan disesuaikan dengan jenis objeknya. Jika semua sudah terisi, maka untuk selanjutnya, klik simpan. Mengisi data pembanding. Tahapan selanjutnya, setelah mengisi data objek adalah mengisi data pembanding. Data pembanding dari setiap isian objek penilaian diklik dalam baris yang sama dengan objek penilaian yang telah diinput. Akan muncul tampilan seperti ini dengan mengklik tambah data pembanding baru. Ketika sudah muncul isian, tambah data pembanding. Silakan isi sesuai dengan jenis data pembandingnya secara lengkap, lalu klik simpan. Mengisi data tenaga kerja. Tahapan selanjutnya ketika sudah mengisi data pembanding adalah mengisi tenaga kerja dengan mengklik tombol tenaga kerja warna hijau. Tambah tenaga kerja baru sesuai dengan peranannya dalam penilaian. Pilih nama tenaga kerja, jabatan, dan jam kerja dalam satuan jam. Preview detail laporan penilaian, bulan, tahun. Ubah laporan penilaian. Jika terdapat perubahan pada laporan penilaian, silakan klik tombol warna orange. Ubah, lalu Anda dapat menyesuaikan perubahannya. Yang dikecualikan adalah nomor pelaporan, nama pemberi tugas, opini, dasar nilai, dan lain-lain. Ini ditandai dengan kolom mati atau tidak dapat diubah. Pembatalan laporan penilaian. Elsa PK memfasilitasi pembatalan laporan penilaian dengan mengklik tombol merah atau dibatalkan. Tahapannya sebagai berikut. Pastikan isian pada objek dan data tenaga kerja sudah terisi. Pada kolom keterangan, silakan dicantumkan alasan pembatalan. Pada tombol ubah, klik tombol merah untuk dibatalkan. Ketika klik dibatalkan, maka akan muncul pilihan seluruhnya atau sebagian. Laporan penilaian yang sudah dibatalkan tidak dapat dilakukan perubahan data apapun, hanya dapat di-preview saja. Laporan penilaian revisi. Ketika KJPP atau cabang KJPP melakukan revisi, hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Membatalkan laporan penilaian sebelumnya. Input laporan penilaian revisi dengan mengklik tambah laporan revisi. Muncul layar inputan dan silakan pilih laporan penilaian yang sudah dibatalkan pada drop-down. Setelah memilih laporan penilaian yang dibatalkan, tunggu. Akan muncul data laporan penilaian sebelumnya. Silakan melakukan penyesuaian isian pada data. Pada kolom keterangan, cantumkan alasan revisi. Klik simpan. Nomor penilaian revisi adalah nomor baru dan kode QR baru. Dengan penerapan kode QR, kita meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan penilaian yang diterbitkan. Hanya dengan satu langkah mudah, kita dapat memverifikasi laporan penilaian secara real-time melalui sistem yang modern dan transparan. Mari bersama mendukung penerapan fitur ini demi mendorong penilai publik yang profesional, menghasilkan laporan penilaian yang lebih transparan dan terpercaya, mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan Indonesia Emas. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau jika mengalami kesulitan, hubungi kami di layanan bantuan resmi Kementerian Keuangan. Bersama
kita wujudkan sistem layanan masyarakat yang lebih transparan dan efisien.